Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan pada kesempatan saat ini, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita mau bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiran kita untuk kita masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita, Tuhan ada di sini, dan kita boleh ada. Kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita memuji Dia, kita mengagungkan namanya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu, mari kita perdengarkan kepada Tuhan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, karena kita ada untuk menyembah Dia, kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita mau memberikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, pujian dan syukur rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena katakan bahwa pujian dan syukur kita bawa kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya.
kami berharga di mata-Mu. Engkau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu. Saat ini Tuhan, ketika kami datang beribadah kepada-Mu, kami mau memberikan penyembahan kami yang terbaik. Yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada. Itu sebabnya kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang maha kuasa. Engkau yang memberikan kuasa kepada kami Tuhan untuk mengalahkan dunia. Untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan kuasa-Mu itulah Tuhan yang memampukan kami dan menyertai kami. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat ibadah kita pada minggu ini, mari kita mau memberikan pujian yang terbaik. Dan kita mau berkata bahwa Tuhan yang sudah memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan segala musuh. Apapun musuh yang ada di hadapan saudara, apakah itu sakit, penyakit, kekhawatiran, ketakutan, mari kita mau berkata bahwa Tuhan kita besar. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Allah kita luar biasa. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita bersukacita dengan pujian ini. Dengan iman kita berkata kita diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Diangkatlah pujinya, Yesus Raja Saudara Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Diangkatlah pujinya, Yesus Raja Saudara Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Segala kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa Allah kita. Dia ada Allah yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Sebab itu kita boleh berkata, tidak ada Allah seperti Allah kita. Karena Allah kita maha kuasa, Allah kita maha dahsyat. Itu sebabnya mari kita mau berkata, Tuhan, sungguh tidak ada Allah seperti Engkau. Kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidupku. Selalu mengalir dan terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dimuliakan Haleluya. Kasih-Mu besar bagi
Engkau, amin. Kuasamu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang tak pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Katakan dengan iman, takkan habis kasih-Mu bagiku. Haleluya, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau, di mana kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami sudah kami rasakan Tuhan. Sepanjang minggu ini sudah kami lewati, dan kami boleh berkata, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Kami masih boleh sehat, kuat, semua karena kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Kami akan dengar firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu juga boleh terus mengalir dalam hidup kami,
memperbaharui kehidupan kami, membuat kami semakin mengerti Tuhan akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan firman-Mu Tuhan biarlah boleh tertanam dalam hidup kami dengan kemampuan daripada Roh Kudus, memberikan kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi terus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Kita percaya ada berkat Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita beribadah bukan supaya diberkati sebenarnya, tetapi supaya kita tahu bersyukur karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi janji Tuhan itu memang ya dan luar biasa, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Dia pun akan memberkatinya. Itu sebabnya hari ini kita sama-sama beribadah dengan satu keyakinan, kita menyenangkan Tuhan dan kita tahu bersyukur kepadanya, dan kita juga tahu menerima apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan namanya. Dan hari ini pun saya percaya ada berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Haleluya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang antikris pada sesi yang ketiga, dan ini saya jadikan sesi terakhir untuk kita membahas hal-hal ini. Tujuan saya Bapak Ibu Saudara supaya jemaat Tuhan, kita semua yang percaya kepada Tuhan, tidak mudah dibingungkan, tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pendapat yang muncul berseliweran di sekitar kita berkaitan dengan situasi yang ada hari ini. Dan kemudian orang mengatakan, hati-hati, kita sudah masuk zaman antikris dan jangan terjebak oleh segala sesuatu yang menyebabkan kita tanpa sengaja kita menjadi pengikut antikris. Dan kita sudah membahas beberapa minggu, 2 minggu ini, 2 sesi yang terdahulu. Saya inginkan Bapak Ibu tidak takut, tidak bingung dengan berbagai informasi itu. Kita sudah mempelajari bahwa isu pemasangan chip, isu budaya-budaya new normal yang dianggap sebagai pelatihan untuk masuk zaman antikris itu perlu ditelaah dengan benar. Sebab Alkitab tidak memberikan sebuah jaminan atau merekomendasikan 100% bahwa tanda antikris itu nanti berbentuk chip. Kalaupun antikris memakai hal itu ada kemungkinan. Tetapi tidak ada rekomendasi. Tandanya apa? Kita tidak mengerti, bentuknya apa, itu belum disingkapkan, dan bagaimana memberinya, kita melihat bahwa itu akan diberikan dengan paksa ketika antikris sudah muncul dan berkuasa. Sementara itu kita belajar bahwa gereja Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kemurnian iman, mencintai Tuhan, maka gereja itu akan disingkirkan, diangkat dalam kemuliaannya. Dan Alkitab berkata, hari ini antikris belum datang, pribadi itu belum menyatakan diri. Karena apa? Karena masih ada gereja Tuhan yang diberikan misi, visi oleh Tuhan untuk memenangkan dunia, memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dan kalau yang menahannya ini sudah disingkirkan, maka si pendurhaka itu datang. Dan ketika dia datang, dia akan berkuasa dengan segala power yang dimilikinya. Kita sudah belajar bersama-sama, dia akan memaksa semua orang memakai tanda yang menunjukkan bahwa dia tunduk kepada antikris, dia mengakui otoritasnya, dan dia juga mengikuti agama yang dikumandangkannya, satu agama dunia, penyembahan kepada setan. Itu sebabnya hari-hari ini kita perlu menjalani kehidupan dengan normal, dengan tidak takut, dengan tidak gentar. Satu hal yang kita pastikan, kita hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kita tidak masuk di dalam masa antikris atau
tribulasi atau masa kesukaran besar itu. Dan kita terhindar, kita hidup kemuliaan Tuhan ada di atas kita semua. Haleluya. Hari ini kita akan membahas sebenarnya kapan dan seperti apa zaman antikris itu. Ini yang perlu ditelaah. Ada orang yang memperkirakan dengan peta zaman, dengan menghitung hari, dengan menghitung tahun, dengan nubuatan ini itu dan kemudian ditelaah. Seringkali itu pun meleset Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah mengerti bahwa banyak tafsiran-tafsiran yang menetapkan tahun ini Tuhan Yesus datang. Tahun ini dimulainya antikris. Itu semua terlewatkan dan tidak terbukti. Saya ingin kita tidak terjebak kepada penafsiran-penafsiran yang seperti itu. Tetapi setiap yang kita sampaikan, setiap yang kita pelajari, itu cross check-nya kepada Alkitab. Dan kemudian disesuaikan. Atau kita melihat zaman yang ada itu berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan di dalam firman-Nya. Kita akan mulai Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membicarakan kapan dan bagaimana zaman antikris itu, maka yang menjadi patokan kita itu adalah yang pertama nubuatan Nabi Daniel di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kita akan membaca ayat-ayat ini ya. Lebih jelasnya kita akan baca mulai ayat yang ke-20 dari kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 27. Tapi intinya nanti ayat yang ke-25, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Oke, saya membacanya. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. 70 kali 7 masa. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dan berdoa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Jadi Daniel ketika mendapat penglihatan itu mulai dari pasal yang ke-7, 8, dia menjadi bingung. Dia menjadi gelisah. Dia menjadi bertanya-tanya dan kemudian dia kembali berdoa. Dia mohon ampun sama Tuhan, dia minta ampun atas dosa bangsanya, dan kemudian Gabriel atau malaikat surgawi itu pembawa berita itu datang kepadanya, dan kemudian Daniel diberikan kebijaksanaan, Daniel diberikan pengertian tentang penglihatan-penglihatan itu, dan kemudian diberikan sebuah penglihatan yang lain. Coba perhatikan ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ini kata Gabriel kepada Daniel, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu. Tetap ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah 62 kali 7 masa itu,
akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ketika kita membaca nubuat Daniel ini, saudara, maka kita butuh hikmat dari Tuhan untuk mengertinya. Kita perlu berdoa supaya ada penyingkapan, sebab Daniel disuruh memetraikan setiap nubuatan, setiap penglihatan yang diterima itu. Dan kemudian dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 di situ katakan bahwa itu akan termetre sampai kepada akhir zaman. Dan rupanya saudara, semakin hari apa yang menjadi rahasia firman Tuhan itu semakin tersingkapkan. Dulu ada seorang pendeta yang bernama W.H.O. Filler. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berpuasa selama 21 hari. Dan dia bertanya, Tuhan, apa maksud dari nubuatan ini? Apa maksud penglihatan dari Daniel ini? Dan kemudian beliau diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memahaminya. Dan kemudian dia tuliskan di dalam sebuah buku. Dan kemudian dia gambarkan peristiwa-peristiwa itu. Dan rupanya saudara, hal itu sampai hari ini menjadi pedoman banyak gereja tentang penglihatan Daniel itu. Dan hari ini pun kita mempelajarinya, kita mendapatkan hikmat yang sama. Dan saya memperhatikan bahwa setiap masa itu nubuatan ini semakin disingkapkan. Detail-detailnya itu semakin terlihat bahwa apa yang disampaikan Tuhan, apa yang dinyatakan Tuhan itu betul-betul tergenapi dan itu betul-betul menjadi nyata. Lah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan nubuatan Daniel ini dibagi dalam 3 fase. Di situ katakan ada 7 kali 7 masa, 60 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa. Rupanya saudara, ini berbicara tentang tahun. 7 tahun, 62 kali 7 tahun, dan kemudian 1 kali 7 tahun. Jadi kalau kita membaca dan saudara perhatikan di gambar ini, sebenarnya yang dimaksud pembagiannya adalah 7 kali 7 tahun atau 49, kemudian 62 kali 7 tahun, dan kemudian 1 kali 7 tahun. Jadi genaplah bahwa ada 70 kali 7 tahun. Jumlahnya 490 tahun. Ini menjadi sama bahwa orang Israel itu mengalami kedurhakaan kepada Tuhan, melakukan kedurhakaan kepada Tuhan selama 49 tahun, dan kemudian mereka dibuang di Babel. Maka Tuhan menubuatkan juga bahwa ada masa 49, ya 490 tahun akan terjadinya sebuah pemulihan. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini sesuatu rahasia yang perlu kita pelajari bersama-sama. Itu sebabnya mari kita sama-sama melihat. Kalau saudara lihat ini, maka kita mengerti bahwa ada 7 kali 7 masa, 49 tahun, 62 kali 7 masa, 62 kali 7 tahun, dan kemudian 1 kali 7 tahun. Itu pembagiannya seperti itulah. Kalau kita perjelas, sebenarnya 1 kali masa yang terakhir itu terputus karena raja yang seharusnya menghentikan segala korban itu kemudian disingkirkan atau dibunuh, saudara. Nah, ini membicarakan tentang Yesus Kristus, ya. Raja itu yang diurapi, seorang yang diurapi, seorang raja yang datang itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Tetapi ketika dia datang setelah 62
7 kali 1 masa plus 62 kali 7 masa, maka seharusnya Yesus ini selama 1 kali 7 masa yang terakhir atau 7 tahun terakhir ini, maka seharusnya Yesuslah menghentikan segala macam persembahan, menghentikan segala macam korban, menghentikan segala macam yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kemudian Israel itu mengalami pemulihan. Tetapi kita membaca di dalam Alkitab bahwa di dalam pertengahan 1 kali 7 masa tersebut dia disingkirkan. Padahal tidak ada kesalahannya, tidak ada dosanya, tidak ada perbuatan yang tercela yang dilakukannya. Dan artinya bahwa di dalam 1 kali 7 masa ini terputus. Jadi masih ada setengahnya yang belum tergenapi. Kapan penggenapan sisa yang terputus atau tertunda itu? Kita melihat bahwa ketika kita membaca kitab Wahyu, perjanjian tersebut akan tetap digenapi bagi Israel. Ditulis dalam Wahyu pasal 11 yang pasal 11 sampai 13, Tuhan nanti akan mengutus 2 orang saksi yang akan memberitakan Injil, kemudian membuat orang Israel bertobat, mengakui bahwa Mesias itu sudah datang, dan kemudian mereka memperoleh anugerah. Tetapi setelah selesai masa 3,5 tahun itu, pemusnahan, pembinasa keji atau antikris itu akan dilakukan oleh Tuhan. Dan ini artinya bahwa semua nubuat itu pada akhirnya tergenapi. Bahwa ada 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, 1 kali 7 masa, itu semuanya nanti pasti tergenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan bahwa semuanya itu sudah tergenapi. Semuanya itu sudah terjadi. Yang 7 kali 7 masa itu sudah tergenapi, bahwa sejak firman itu disampaikan, sejak Daniel menerima berita itu, dan kemudian ada perintah untuk membangun Yerusalem kembali, dan firman Tuhan katakan akan dibangun dalam kesukaran yang luar biasa. Itu dibangun mulai tahun 457 sampai 408 yang jumlahnya itu 49 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sudah tergenapi. Dan kalau ayat ini berkata, coba saya ulang ayat yang ke-25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Sampai kedatangan Yesus maksudnya. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesukaran. Kita melihat bahwa sejak firman itu disampaikan kepada Daniel, maka ada 70 kali 7, 62 kali 7, Israel akan dibangun, dipulihkan, tetapi dengan linangan air mata, dengan kesukaran yang luar biasa. Sampai pada akhir yang ke-62 kali 7 masa itu, datanglah seorang yang diurapi, seorang raja yang semuanya itu menunjuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi sudah perhatikan ayat selanjutnya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ya, kita mengerti bahwa Yesus sebagai raja itu disingkirkan. Kemudian setelah Yesus disingkirkan, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui adanya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ketika kita membaca ayat ini, kita mengerti bahwa setelah Yesus disingkirkan, setelah Yesus dibunuh, setelah Yesus disalibkan dan dia mati, saudara perhatikan,
di Israel, di Yerusalem terjadi pemusnahan bait suci yang dilakukan oleh seorang rakyat dari sebuah kerajaan yang bernama Jenderal Titus. Dan kemudian dinubuatkan bahwa Jenderal Titus pada akhirnya mati dalam air bah, artinya dia mati di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dan itu semua tergenapi, saudara. Itu luar biasa, luar biasa. Kemudian ayat selanjutnya, ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Raja itu menunjuk kepada yang diurapi seorang raja yang datang setelah masa 62 kali 1 masa tadi, yang menunjuk kepada Yesus Kristus itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Kenapa? Karena adanya penghentian korban, penghentian penyembelian korban, penghentian korban santapan. Dan saya teruskan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnah yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sudah perhatikan bahwa ternyata pada pertengahan 7 masa itu ia sudah menghentikan korban. Dengan penyaliban Yesus, korban dihentikan. Dengan penyaliban Yesus Kristus, maka terjadi pembaharuan. Dengan penyaliban Yesus Kristus, maka terjadi budaya yang baru. Tetapi kita perhatikan, baru Yesus memerintah 3,5 tahun, maka kita memperhatikan bahwa dia disingkirkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, masih ada 3,5 tahun yang belum terjadi. Masih ada 3,5 tahun yang belum tergenapi. Dan kalau kita memperhatikan gambar ini, maka kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa setelah Yesus disingkirkan dalam pertengahan 1 kali 7 masa atau 3,5 tahun itu, maka di situ dikatakan bahwa dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnah yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Rupanya saudara, setelah Yesus disalibkan itu, bangsa Israel sampai saat ini itu tetap melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi kekejian. Karena apa? Karena penebusan yang sesungguhnya itu sudah dilakukan oleh Yesus. Tetapi sampai hari ini mereka memperlakukan bait kudus menjadi tempat kekejian. Karena di dalamnya tidak ada kejujuran, di dalamnya ada permainan politik, di dalamnya ada penyembahan yang sebenarnya sudah digantikan dengan penyembahan di dalam roh dan kebenaran oleh Yesus. Korban-korban tetap mereka lakukan hari ini. Sampai saudara, nanti muncul seorang yang dikatakan pembinasa keji yang disebut dengan antikris itu. Dan ketika dia memerintah menggenapi yang 3,5 tahun itu, pada akhirnya dia pun akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa masa yang tersisa ini, masa tenggang tersebut, Israel tetap mendapat anugerah Tuhan. Israel tetap mendapatkan karunia Tuhan. Israel tetap diberikan anugerah. Tuhan mengirimkan 2 orang utusan untuk menyadarkan mereka. Tuhan mengirimkan 2 orang saksi dalam kitab Ayub untuk memberitakan firman kepada mereka, sehingga mereka pun pada akhirnya percaya bahwa Mesias sudah datang dan mereka terselamatkan. Dan itu anugerah Tuhan buat mereka semua. Sementara kita gereja Tuhan yang hari-hari ini bisa percaya kepada Tuhan, disebutkan dalam kitab Ayub karena ketidakpercayaan orang Israel, maka kita menerima anugerah. Dan mari kita yang sudah menerima anugerah ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bangga kepada Tuhan karena luar biasanya kasih Tuhan ini. Dan kita yang hari ini percaya, kita yakin bahwa pada masa-masa itu kita tidak memasuki masa yang sukar itu, tetapi kita menjadi orang-orang yang diangkat dalam kemuliaan. Itu patokan pertama. Antikris itu muncul apa?
Kapan? Tidak ada yang tahu. Tetapi kita melihat bahwa siklusnya, kita melihat bahwa rentang waktunya itu sudah ditetapkan. Dan kita melihat, kita diajar untuk membaca tanda-tanda zaman, memperhatikan apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi di Israel itu sekarang ini menggenapi masa tegang itu sampai nanti muncul yang disebut dengan pembinasa keji itu. Artinya kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa memastikan kapan si pembinasa keji itu muncul. Tetapi pasti muncul karena dibuatkan di dalam Alkitab. Dan ketika dia muncul, maka dia akan berkuasa selama 3,5 tahun, 42 bulan atau 1260 hari. Dan kalau kita baca Alkitab secara teliti, di situ disebutkan seperti itu. Dan kemudian pada akhir masanya dia akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu patokan yang pertama. Kemudian patokan yang kedua, seperti minggu lalu kita sudah baca, coba hari ini kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. 2 Tesalonika. Pasal 2 ayat 1 sampai 8. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh penglihatan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saya lanjutkan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa kapan dan seperti apa kemunculan antikris. Ayat ini berkata bahwa dia akan muncul, itu akan didahului oleh terjadinya kemurtatan besar-besaran. Dan ayat ini berkata itu akan terjadi, antikris akan muncul setelah yang menahannya itu disingkirkan. Dan minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa yang menahan sehingga dia tidak bisa datang adalah gereja Tuhan yang masih diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, untuk menjadi saksi Kristus. Dan ketika tugas gereja ini sudah selesai, gereja hidup dalam kekudusan, gereja hidup dalam kemurnian iman, gereja akan diangkat dalam kemuliaannya, dan barulah antikris itu muncul. Dan itu yang kita pelajari dalam Alkitab. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kemunculan antikris itu harus didahului yang namanya dengan kemurtatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemurtatan ini perlu diwaspadai. Apakah hari-hari ini banyak orang yang murtad? Oh, banyak sekali. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya menerima kiriman di WhatsApp grup, ada 53 daftar pendeta yang sudah bergelar, ada yang STH, ada yang MTH, ada yang doktor, hamba Tuhan. Kemudian dia tinggalkan imannya, dan kemudian dia menghujat Tuhan Yesus dan menjadi pelawan-pelawan kebenaran. Itu banyak sekali. Itu yang terdaftar. Bagaimana yang tidak terdaftar? Bagaimana dengan orang awam
yang tidak terdaftar. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudara bahwa menjelang kedatangan antikris itu akan terjadi kemurtatan besar. Apa itu murtad? Berbalik dari iman. Apa itu murtad? Melawan Tuhan yang tadinya setuju dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh antikris. Dan itu yang perlu kita waspada. Kemurtatan ini berkaitan dengan munculnya penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu yang akan menggoncangkan iman kita. Itu sebabnya saya berharap Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang Kristen yang ngerti kebenaran. Minimal Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen sepanjang umur hidupmu, minimal engkau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya minimal, setidak-tidaknya engkau sudah mengerti isi Alkitab. Ketika engkau beribadah di gereja, mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengarkan pengajaran yang alkitabiah, sehingga engkau tidak mudah disesatkan. Setiap kali ada opini, ada pendapat tentang iman, maka sudah bertanya, ayatnya di mana? Landasannya apa? Kenapa? Karena ayat ini, Alkitab ini menjadi pedoman. Segala sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab dan tidak sesuai, maka kita perlu tolak. Dan hari-hari ini mulai bermunculan para penyesat yang tidak mengerti firman dengan sesungguhnya, tetapi dia belajar ala kadarnya, menyampaikan sesuatu kemudian keliru dan kemudian menyesatkan orang-orang yang diajar. Itu sebabnya mari kita sama-sama belajar supaya kita tidak mudah disesatkan. Yang kedua, kemurtatan ini juga bisa karena akibat kesukaran, akibat aniaya, akibat kesulitan, akibat tekanan. Tidak sedikit orang yang berkata saya tidak kuat jadi anak Tuhan karena alami aniaya. Tidak sedikit juga karena persoalan hidup orang mulai menghujat Tuhan, mulai bertanya di manakah Tuhan yang membela kami? Ternyata Tuhan meninggalkan kami. Lah saudara-saudara, keraguan terhadap kebesaran Tuhan, keraguan terhadap kebesaran anugerahnya, keraguan terhadap pertolongan Tuhan, keraguan terhadap pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar, itu akan menjadi bibit seseorang bisa murtad dan tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan saya kasih, yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ada kesukaran, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penyakit, sekalipun ada aniaya, Tuhan tetap mengasihi kita. Mari kita belajar untuk setia sampai akhirnya. Ayat-ayat Alkitab sudah menjelaskan bahwa pada akhir zaman ini, orang yang suci bertambah suci, orang yang berdosa akan bertambah berdosa. Situasi yang sulit akan menjadi ujian. Apakah itu menguatkan iman kita untuk semakin bersandar dan melekat kepada Tuhan? Ataukah kita terhilang karena kita tidak mengalami kuasa Tuhan, karena kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan? Dan kemurtatan itu bisa dialami oleh siapa saja. Kemurtatan itu bisa terjadi kepada siapapun. Itu sebabnya mari kita waspada dua hal ini. Munculnya pengajar-pengajar sesat dan kesukaran-kesukaran hidup. Masalah itu, mari jadikan kita semakin dekat kepada Tuhan dan bukan menjadikan kita semakin jauh kepada Tuhan dan kemudian murtad undur daripada Dia. Saya akan memberikan tips sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana supaya kita tidak murtad dari Tuhan. Ya, ini penting. Ya, supaya tidak murtad. Yudas 1. Cuma satu pasal. Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 23. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saya membaca ayat ini berkaitan dengan ayat 17 sampai dengan ayat 19 saya baca. Tetapi kamu saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan muncul yang seperti itu, yang bisa membuat orang tersesat, kemudian meninggalkan Tuhan, alami kemurtatan. Tetapi ayat-ayat ini mendorong kita bagaimana supaya kita tidak terhisap orang-orang yang murtad. Yang pertama, tetap semangat membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Kita ibadah ini membangun iman. Kita baca firman membangun iman. Kita bersekutu membangun iman. Kita berdoa itu membangun iman. Mari kita semangat. Jangan loyo. Jangan patah semangat. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan engkau tidak berdoa. Jangan engkau tidak baca Alkitab. Tapi mari kita bangun diri dengan begitu rupa sampai kita sempurna seperti Kristus. Yang pertama. Yang kedua, berdoalah di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa hari-hari ini. Engkau yang lemah, katakan Tuhan kuatkan aku. Engkau yang hari ini ragu, katakan Tuhan pertetapkan hatiku supaya aku tetap mempercayai Engkau. Engkau butuh stamina, butuh kekuatan Roh Kudus. Dan itu hanya dapatkan ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Yang ketiga, mari kita tetap memelihara diri di dalam kasih Allah. Kita tetap hidup sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Sesuai dengan status kita, sesuai dengan jabatan kita, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan bahwa kita anak-anaknya, kita umat ketebusannya, kita bangsa yang kudus, kita umat pilihan Tuhan. Mari kita pelihara diri, kita hidup sebagaimana kita disebut oleh Tuhan. Dan itu akan membuat kita terpagari dari kontaminasi dosa yang begitu luar biasa ada di sekitar kita. Yang keempat, mari kita menjadi penyelamat jiwa. Rekan-rekan kita rangkul. Yang lama tidak ibadah kita tanya kenapa. Yang kemudian yang terhilang kita doakan. Sehingga kita tetap menjadi satu unity di dalam Tuhan. Dan tidak ada satupun dari kita yang terhilang. Kemurtadan akan terjadi luar biasa menjelang antikris. Tapi saya mau katakan kepada saudara, engkau yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau yang setia, engkau yang menjaga kekudusan, engkau yang hidup sempurna di dalam Tuhan, maka engkau tidak akan memasuki masa itu. Karena apa? Engkau akan menjadi orang-orang yang tersingkirkan dan engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya berharap kita semua diberkati oleh Tuhan. Dengan pemaparan yang saya sampaikan 3 sesi ini, minimal saya bisa membuat Bapak Ibu tidak takut, tidak khawatir, tidak was-was, tidak goncang dengan pemberitaan yang macam-macam. Minimal kita semakin teguh. Minimal kita ngerti firman Tuhan. Dan kemudian kita berkata, Tuhan, kalau begitu aku mau tetap bersemangat, aku mau tetap berhikmat, dan aku mau tetap beriman kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan buat firman-Nya yang luar biasa meneguhkan kita bahwa setiap apa yang Tuhan sampaikan tidak ada yang tidak tergenapi. Setiap apa yang Tuhan sampaikan pasti terjadi. Dan itu meneguhkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita. Allah yang berjanji adalah Allah yang luar biasa. Dan firman ini menuntun kita, meyakinkan kita bahwa Dia akan tetap membela kita sampai kapanpun sebagai umat pilihannya. Mari kita tunduk kepala, kita sembah Dia, kita katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur, haleluya.
Haleluya, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala pasti dapat lakukan semua. Yesus yang berikan kemenangan, oh terpujilah namanya. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang membela kami, Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang berikan kemenangan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang berikan kekuatan. Haleluya, oh terpujilah namanya. Haleluya, Yesus yang beri kemenangan, oh terpujilah namanya. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur karena jaminan yang Kau berikan kepada kami itu sungguh nyata atas hidup kami. Sampai hari ini Engkau pelihara kami. Kami percaya juga besok, lusa dan seterusnya Engkau tetap menjadi Allah yang menguatkan, membela kami, menopang kami, dan meneguhkan setiap kami. Tuhan, biar firman Tuhan hari ini menjadikan kami semakin percaya, menjadikan kami semakin hidup kudus, menjadikan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini. Kami akan mengakhiri dengan syukur. Dan sebelum kami menutup ibadah ini, mari Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, berkatilah setiap kami. Biarlah berkat-Mu itu menjadi tanda yang heran bagi dunia bahwa ada Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman-Nya, janjinya iya dan amin, dan nyata bagi setiap orang yang percaya. Hamba berdoa, jangan lewatkan satupun umat-Mu. Setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, biarlah mereka menerima berkat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kesehatan, dalam studi, dalam pelayanan gerejawi. Tuhan berkati. Ini doa kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami akan akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah bahwa setiap kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dengan iman percaya, kita terima berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita limpah, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua.
dan kita terima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.